transaksi itu karena sudah dilaporkan, tentu dia serahkan ke saya. Begitu kan? Penjelasan saya terkait dengan dugaan penyuapan. Wah, ini juga lebih seru. Laporan saya terhadap saudari DC di Polda Sumatera Utara. Dan kalian tahu semua yang bersangkutan sudah jadi tersangka setahun lebih. Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan DC ini melaporkan klien saya, klien kami, FUS, di Polres Metro Jakarta Selatan. Dia ribut, mana transaksi, mana print out, mana rekening koran. Kan itu kan? Benar kan? Yang dituduhkan kepada Frida. Mana rekening koran? Mana rekening koran? Anak ini menangis terus tiap hari. Saya kasihan dengan dia. Sebentar nangis. Hampir tiap hari ke rumah saya. Saya obati. Pikirannya sama dengan kemarin yang ada dugaan pelecehan itu kan. Akhirnya damai, selesai. Tenang. Sudah diminta untuk memberikan dana. Ya, jam 11 dia transfer 3,5 juta karena dia menemukan bahwa yang katanya digelapkan itu hanya 8.050.000. Masih ada 16 hari gaji belum dibayar. Masih ada komisi 7,8 juta belum dibayar. Dan itu diakui oleh si DC. Lalu transaksi itu karena sudah dilaporkan, tentu dia serahkan ke saya. Begitu kan? Begitu diserahkan, tentu saya buka lembar per lembar. Contoh ini saya tutup ya. Contoh ini, sekilas saja, sekilas. Nih, sekilas ya. Nih sekilas. Nih. Ini contoh transaksi. Transaksi ini wajib dong saya baca, benar tidak? Apalagi Rahmat lagi persiapan honeymoon. Jadi saya buka. Saya menemukan memang Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan bekerja. Saya menemukan transaksi tidak wajar dari saudara Frida atas perintah DC mentransfer sejumlah uang ke rekening penyidik yang menangani laporan saya, status tersangka berinisial JPN. Dahsyat kan? Dan saya tadi sudah berangkat ke Dipropam Mabes Polri. Tunggu. Nah. Nih. Ini harus di PTDH ya. Harus diberhentikan. Bukan saja di penjara, diberhentikan. Nah, dan yang menyuap harus juga dipenjara. Nih. Propam ya, saya sudah buat pengaduan resmi. Nanti saya akan dipanggil, akan di BAP dengan saksinya ada. Oke, terus nih bukti penerimaannya, karena orangnya ada di tengah, saya nggak mau. Itulah Tuhan itu adil. Ternyata dugaan saya benar. Bolak-balik Rahmat nanya, bolak-balik saksi saya nanya, bolak-balik wartawan nanya, Bang, ini kok lama, kok nggak P21, kok kasusnya lama, periksa saksi, periksa ahli, bolak-balik. Rupanya ini ada udang balik di balik batu. Pak Kapolri,
Pak Irwasum, Kadif Propam, Bapak Kabar Eskrim, Karo Paminal, Kapolda Sumatera Utara, Bid Propam, untuk memeriksa ini orang dan di PTDH. Tidak pantas ini. Dalam rangka apa dia menerima aliran uang kasus yang dia tangani, dan yang bersangkutan sudah bertemu dengan saksi saya 2 kali bahwa mereka ada pertemuan. Kaitan dengan ini, lawyer yang dipakai oleh DC ini adalah lawyer yang kemarin itu ditahan. Suami istri itu yang ditangkap. Itu mah orangnya. Dan ini katanya orangnya FS yang dulu ada bermasalah. Jadi ini memang ada jaringan. Dan katanya ini juga berkawan akrab, diduga dengan si Hitam Kumar, si pengacara yang nyuruh orang, ayo pergi aja ke saya, dengan saya ke Bali biar selesai urusan. Ini orang gila tuh, orang bermasalah kok malah suruh pergi, nanti hilang sendiri. Diduga ini juga terkait dengan dia. Jadi ini mata rantai yang saya amati. Tolong PPATK begitu Mat ya, Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung usut Pak jaringan ini, jadi nggak boleh berhenti. Kita udah lihat ini kemarin, ini ada di sini ada pengacara yang ini. Jadi kita ini begini, kita ini public figure, pengacara top di Indonesia. Pendapatan kita cuma 1/5 dari mereka pun nggak ada. Kapan kita bisa beli mobil Rolls Royce ceritanya? Kalau para pemain-pemain bawah ini yang main begini yang dipelihara. Kalau itu terjadi, ya, nggak mungkin saya gaji juga Rahmat 2 miliar 1 bulan. Tapi kalau dia mau beli private jet 300 miliar, dia nggak bisa juga. Berat belinya. Jadi ini ruang-ruang ini supaya kita dalam.